Halo Gamballs, it's Minyo here and I'm back with another video for you guys. Oh my god, and it's story time. Konsepnya itu ngobrol-ngobrol. So, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Post video ini, ambil minumannya kalian, and let's cheers. Ading. Jadi ternyata lumayan banyak nih orang-orang yang nge-request aku untuk ngebahas gimana caranya untuk manifesting. Yes, I will answer that di video ini, tapi nggak langsung ke manifestingnya. For me ya, there's like some steps atau some things yang aku lakukan untuk bisa bikin sesi manifestnya aku berhasil. Nah, step-stepnya itu sebenarnya bertujuan untuk supaya otaknya aku tuh nggak ngejelimet gitu. Karena emang itu ngaruh. Menurut aku itu ngaruh banget. Ngaruh banget ke sesi manifesting. Mungkin karena dari segi otaknya kita tuh harus clear atau ya supaya bisa manifest hal-hal yang baik datang ke hidupnya kita. Nah, ngomongin soal mungkin di sini aku mau kasih disclaimer dulu ke kalian. Aku di sini adalah seorang pelaku manifesting, bukan expert manifesting. Ngerti ya? I'm not like those manifesting guru atau emang yang orang yang tahu jelas, juga bukan author buku-buku manifesting, bukan. Gue bener-bener literally adalah seorang pelaku yang pengen sharing gimana caranya gue melakukan hal tersebut. Sebenarnya gue ngasih tahu hal-hal yang emang works on me. Aku menemukan hal pakem itu melalui trial dan error juga. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, just in case gitu ya, kayak so tau banget nih gini-gini gitu kan. Gue kayak gini-gini kagak bisa. Nah, gue nggak bisa menjanjikan itu. Ya gue hanya share ini loh what works for me gitu. Jadi itu adalah POV-nya kita. Understand? Dan kalau misalnya emang kalian pengen tahu apa itu manifesting atau kayak hal yang lebih jelas sih, mungkin aku udah bikin videonya juga. Aku akan taruh linknya di sebelah sini atau di sebelah sini. Tapi yang pasti aku akan link juga ada di bawah. Itu videonya aku ngebahas tentang manifesting. So, let's move on to the video. Lanjut. So, belakangan ini hidup aku rame. Mulai rame guys, rame lagi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, aku sedang berkutat dengan 3 buku ini, dan ketiga buku ini adalah notebooks, oke? Tiga-tiganya notebooks, bukan buku bacaan, tapi buku di mana aku menulis. Dan tujuan 3 buku ini, 1, 2, 3 ini, itu ada tujuannya masing-masing. Yang pertama ini ada buku to do, yang kedua ada buku diary, aku cuma bisa ngasih lihat kalian belakangnya, I'm sorry. Buku diary, dan yang satu lagi adalah buku manifestingnya aku. Satu-satu ya. Ini yang aku akan bahas terakhir. Manifesting terakhir. Ingat, karena emang tujuannya ke situ kan. Aku harus kasih tahu ini dulu, karena ini yang nge-backup ini. Make sense? Sebagai backstory juga ya, dan juga kayak perkenalan. Siapa sih Minyo? Kenapa nih hidupnya kok kayak rame gitu? Yang tadi disebut kenapa rame hidupnya? Mungkin ini juga backstory, dan di sini aku juga ya ngasih tahu kalian lah ya, reintroduce ulang. Jadi Minyo di hari ini adalah seorang istri. Suami mana suaranya? Halo. Halo, tuh. Seorang content creator, ya kan, yang aktif di semua sosial media. I post daily guys, tapi postingan dailynya maksudnya adalah hari ini di Instagram, hari ini di TikTok, hari ini di YouTube gitu ya. Weekend for YouTube, because I love you guys. I put you guys on the weekend, okay? You guys are spoiled, you know. Jadi aku posting daily, dan juga aku adalah seorang business owner. Bisnisnya apa nih gitu kan? Nah, si Minyo ini punya sebuah perusahaan digital marketing. So, dengan employee yang ada sekitar 12 plus employee yang ada di perusahaannya aku. Jadi, bayangin aja keseharian aku tuh bukan cuman buat aku pribadi. Oke, kalau aku pribadi ya gue tinggal ngonten aja. Terus kayak olahraga, ngonten. Dah, teman nonton-nonton Netflix gitu. Enggak. Badan ini, jiwa raga ini, otak dan isi hati ini, semuanya itu buat semuanya. Semuanya itu tuh butuh atensi aku 100%. Of course, ada diri aku pribadi yang harus aku take care gitu. Kayak misalnya olahraga, makan sehat, pola makan, yang kayak gitu kan harus dipikirin ya. Nggak mungkin jalan sendiri gitu. Karena semuanya itu decisionnya ada di sebelah sini. Semuanya harus berjalan baik dan butuh atensi aku 100% di setiap harinya. I can say, hidupku lagi rame-ramenya sekarang. Gue nggak komplain. Justru adalah hal tersebut what keeps me going in life gitu loh. Gue di sini udah perspektifnya, I cannot wait to wake up every day for a new day, to do new things, to do all of the things gitu. Karena pasti challenge-nya baru-baru. Tapi juga stresnya macem-macem, saudara-saudara. But like, that's the fun of life. Benar. 3 buku tadi adalah what keeps me together as a human being. Dan nih otak nih
nggak buyatak mana-mana begitu. Itu awalnya gue kayak ulu kutek di satu buku, tapi sekarang nggak bisa gitu. Kayak gue menemukan bahwa 3 buku ini tuh kayak harus sendiri-sendiri, punya purpose-nya sendiri-sendiri gitu. Yang pertama adalah buku diary. Oke, this is my diary. Aku nulis ini memang tidak setiap hari. Buku ini aku butuhkan untuk mengeluarkan segala macam hal yang ada di otaknya aku. Kayaknya aku pernah deh nyobain kayak, oh gue pengen nulis diary tiap hari gitu. Tapi ternyata it's not necessary. Nggak gitu perlu. Gue akan nulis pada saat satu, gue ingat. Bukan gue inget ya, lebih ke kayak ini pasti ingat karena ini ada di vanity-nya gue. Ya satu ingat, ya sebenarnya itu juga sih ingat. Yang kedua adalah ada hal signifikan, ada hal yang harus gue curahkan. Hati gue nih udah kayak gitu banget. Terus kayak gue kayak oke, gue harus nulis nih. That is the time that I need the most. Mostly kalau orang-orang nulis diary itu kayak pagi-pagi. Itu kebanyakan gue nonton video daily life orang ya. Kagak bisa gue biasanya malam-malam gitu. Yang kayak pas, aduh ini gue butuh rilis nih gitu kan. Wang gitu. Cara nulis diary pun aku berubah-berubah dalam artian kadang-kadang gue nulis kayak gue nulis ke diri gue sendiri, atau gue nulis kayak ada orang yang akan baca, atau gimana-gimana gitu. Nah itu tuh berbeda-beda tuh, sesuai mood gue aja. Atau ya mungkin orang di luar sana somehow mungkin ada yang kayak agak awkward gue nulis diary gitu ya. Lu nulis sesuka lu mau nulis buat siapa aja, lu mau nulis buat diri lu sendiri, ya itu emang yang akan baca lu juga gitu. Ada orang lain yang baca, audiensnya ya lu sendiri begitu. Jadi bebas aja gitu, lu mau nulis kayak lu lagi ngomong ke kucing lo gitu, boleh, nggak ada yang larang, bebas, ekspresikan dirimu nak. Oh, itu adalah cara menulis diary. Kenapa gue ajarin ya? Mungkin orang juga udah tahu, kayak Dear Diary gitu, nggak harus dimulai dengan Dear Diary. Cuman ini satu hal yang signifikan yang aku baru terapkan diary sessionnya gue. Jadi kan gue nulis nih, ya kan? Nah tapi di awal halaman itu gue sediain 1 baris, oke? Jadi gue nulis dulu biasanya. Atau kalau misalnya emang udah di otak gitu kan, ya gue tulis aja. Nah jadi 1 baris itu isinya untuk apa? Isinya untuk gue nulis today's theme. Lu mau ngejudulin diary entry lu hari ini apa? Mungkin kayak lu lagi kayak berantem misalnya sama temen lo kayak wang gitu kan, gara-gara ini nih gini dan lu menemukan bahwa oh ya kayaknya gue harus sabar gitu kan. Nah ya mungkin lu bisa judulin sabar is key. Nah kenapa itu ternyata kalau misalnya judulin hari atau diary entry gitu kayak it's like fun thing to do, it's useful sebenarnya. Jadi kita bisa tahu, oh tema hari ini tuh seperti ini. Dan juga kalau misalnya look back gitu ya, kayak oh gue pengen baca-baca entry gue kapan gitu ya. Ternyata gue bisa baca nih, today's theme-nya gue adalah following time, body, and mind. Berarti tentang waktu, body, and mind. Ini gue beneran nih, ada nih kayak gini temanya. Ada satu contoh lagi gue kasih deh temanya gue, entry-nya gue. Problem is to be faced, not delayed. Anjay. Gila nggak? Gue tahu tuh, berarti itu di situ gue hari itu lagi bermasalah gitu. It's just like it's useful buat kayak oh ini si Pinyo ini lagi begini hari ini. Tuh, oh ini otaknya tuh lagi begini hari ini gitu loh. Jadi pas look back, and sometimes I do it too to strengthen myself. Ya nggak lupa asal usul lu dari mana gitu ya. Nggak lupa kenapa lu hari ini ada di sini gitu. Mungkin there's like small changes that you do every day yang mungkin merubah hari lu ke depannya. Kayak lu kayak wah gue menang ini nih hari ini. Tapi ternyata itu adalah hal kecil yang lu lakukan dari kapan tahu yang lu udah nulis di diary lu gitu. Kenapa diary itu penting juga? Kayaknya ya nggak tahu nih. Banyak kok orang-orang yang suka mendem termasuk saya gitu ya. Misalnya ada something tuh nggak langsung bereaksi, kayak misalnya kayak wah kayak gitu nggak langsung, kayak gue mendem dulu, gue pikirin dulu tuh kan, sampai kayak overthinking ya, kayak overthinking yang kayak gitu-gitu tuh ya pelepasannya di sini. Dan kenapa ini nyambung ke manifesting, karena pada saat manifesting itu kamu harus ada di posisi kamu itu bisa bersyukur. Kenapanya nanti aku akan bahas. Kamu harus bisa bersyukur sama kehidupannya kamu. Jadi bayangin kalau misalnya kamu kayak, wah gue bete banget sama kehidupan ini gitu kan. Gimana caranya lu bisa bersyukur gitu kalau misalnya itu ada di sini terus, kagak ada pelepasannya gitu. Nah jadi ini gunanya tuh untuk itu guys. It's important to have a clear mind and heart. It's while you are manifesting is super important. Second,
adalah buku to-do list. Sebenarnya bukunya bisa apa aja. Oke, kebetulan ini gue berbentuk binder karena lagi ada, dan emang ternyata kayaknya untuk to-do list gue lebih prefer binder karena isinya bisa digonta-ganti, bisa ditambahin, bisa dikurangin, bisa dibuang kayak gitu tanpa gue yang kayak aduh sayang ngerobek gitu. Gue biasanya nulis ini itu di pagi hari, pagi-pagi abis olahraga, sebelum olahraga, yang mana fits aja, tapi sebelum melakukan kayak aktivitas yang lainnya. Nah, dan juga di weekend, yaitu di hari Minggu. Karena ada minggu selanjutnya yang harus di-plan. Bener, kayak general plan-nya aja. Gue kayak bakal buka, terus kayak, oh kayaknya hari Rabu gue ada ketemu sama ini deh. Gue make sure gue tulis. Kayak general-generalnya, hal-hal yang gedenya, hal-hal yang kayak, oh ini gue harus ini, buat yang kayak planning throughout the week-nya, itu di hari Minggu. Nggak yang detail ya, nggak yang detail, lebih ke kayak apapun yang gue ingat, gue tulis tuh. Dan itu tuh biasanya kejadiannya adalah satu gini satu hari. Ini gue nggak apa-apa sih, gue kasih lihat aja. Segini sehari gitu, segini sehari. Dan biasanya buat weekend itu Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu kan kayak apa sih gitu kan, Sabtu Minggu palingan lu jalan-jalan gitu ya, dibagi dua, Sabtu Minggu, Sabtu atas, Minggu bawah, begitu. Ini growing listnya. Jadi pagi-pagi tuh gue yang kayak ada hal urgent, gue cek emailnya gue atau apa segala macem. Oh mungkin ada yang gue lupa, itu gue taruh nih di sini gitu. Gue listin bener-bener gitu kan. Dan buat gue pribadi itu nggak ada jamnya. Pernah dulu kayak oh ya gue pakai jam gitu-gitu. Bagus sih. Cuman guanya kayak terlalu over obses gitu loh. Kalau misalnya ada satu hal yang di luar jam bikin gue bete, kelar tuh. Jadi sesuai kapasitas aja sih sebenarnya. Kalau misalnya emang kalian suka pakai jam dan emang doyannya kayak begitu, ya lakukanlah gitu. Nah, tapi kalau misalnya gue sendiri untuk to-do list itu lebih ke kayak just point down. Oh, gue harus ngambil cucian. Oh, gue harus ke kantor bahas ini. Oh, gue harus nunjukin ini. Oh, gue ada meeting jam segini. Jadi itu list tuh semuanya yang penting-pentingnya gitu. Dan amat sangat berguna banget sih. Kayak gue lebih sedikit melupakan suatu hal. Ada aja yang kelewatan, alah lupa gitu kan. Nah ada, cuman nggak sebanyak yang dahulu kala gue lakukan gitu. Oke. Nah sekarang ini udah lebih sedikit, kayak jarang banget. Kayak ada kali mungkin sebulan sekali gitu kan, yang kayak oh iya gue lupa ini gitu kan. Which means kayak itu gue note down tuh kayak oh kenapa dia lupa gitu kan, jadi signifikan gitu kan. Oh ternyata gue nggak langsung gue tulis di buku gitu kan, kagak gue bikin tuh harinya, kagak gue tulis. Oh berarti nextnya gue harus lebih diligent lagi buat nulis lagi. Jadi ada minor revision that I do every day and every time juga untuk ngisi to-do list. Terus di sini ada dua hal sih, kayak ada gue sisain personal, oke? Section personal. Di bawah pasti gue tulis. Isinya tuh ada beberapa kayak goal gue gitu. Kayak kan tahun ini gue goalnya tuh kayak pengen baca lebih banyak, pengen ngejurnal lebih banyak. Terus juga sholat, gue nggak mau lupa sholat gitu kan. Gue usahain 5 waktu. Tuh gue tulis tuh di situ karena penting buat gue. Dan juga vitamin. Minyo tuh harus minum vitamin gitu. Minyo dan suami tuh harus minum vitamin supaya sehat gitu. Ya kan nggak cuma gue sendiri hidupnya sekarang. No, ada buntuinya. Buntui, mana buntui? Oh, itu. Personal, workout, personal tuh sebenarnya di atas sih workout, cuman kayak harusnya itu personal ya. Itu kan lebih ke kayak untuk memperkaya diri sendiri begitu ya, dan take a self care. Nah, self care itu you have to do it every day. Have a little chunk of your time of the day, mungkin sejam buat diri lo pribadi. Mau sesibuk apapun lo, mau lu kayak apapun lah gitu ya. Usahain mungkin bangun lebih pagi gitu kan, atau apa kek supaya lu bisa punya waktu kecil tersebut buat self care ya. Mungkin self care-nya nggak usah kayak gue yang ekstrim kayak harus olahraga tiap hari begitu kan. Apa kek gitu, sheet masan, dengerin lagu, baca novel, itu self care loh. Kayak apapun, atau menggambar, ngelukis. Nggak melulu harus yang kayak material kayak belanja, enak belanja. Nggak ada yang nyalain belanja, gue juga doyan belanja. Yang kayak gitu-gitu, you know, self-care aja. Small little things, but you have to do it every day. Jadi akhirnya lu bisa menghargai diri sendiri, lu tahu purpose di hidup lu tuh apa. Kalau misalnya dari diri lu udah happy nih ya, lu udah merasa lu udah take care diri sendiri dan lu fulfill sama diri lu sendiri, orang-orang lain itu akan merasakan kualitas tersebut dan orang-orang akan terinfluence, dan juga orang-orang akan merasa lebih nyaman sama kita karena kitanya juga nyaman sama diri sendiri gitu. Karena ada yang namanya aura. Gue percaya banget sama aura, oke? Percaya banget. Kalau aura kita udah baik nih sama diri kita sendiri, ya ke orang lain juga pasti baik begitu. Kan kita mau semuanya happy, bener gak sih? Yalah, gimana sih? Ya sebenarnya nggak
all day juga kok kayak gue harus happy gitu. Enggak, itu namanya toxic positivity gitu ya. Kayak gue meminta semua orang harus happy dan harus punya segambreng to-do list yang dicoret kayak begitu. Enggak gitu juga. Ya ada kok hari-harinya gue nggak nyoret nih. Tuh. Your day shouldn't be that perfect every day. Namanya juga kehidupan. Kalau misalnya you like it's perfect every day, lu harus question your entire being. Have you done enough or not? Pasti aja ada yang salah gitu loh. Dan let that happen. That's the art of living menurut aku. Sama ini adalah hal yang paling kayaknya orang-orang lain juga gue yakin nih merasakan hal yang sama. Enak banget, satisfying banget yang namanya coret satu-satu to-do list loh. 7, 8, 9, 10. 10 more things to do, Minyo. It's the end of the day. See? I'm being real. Sekarang udah jam berapa? Jam 8 and I still have 10 things to do. Oke, 10 more things to do. It's life. It's okay. It happens. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ada yang namanya reschedule, oke? Agak kesel sih, tapi ya sudah lah. Kenapa morning? Oke, tadi gue sebut morning ya. Kenapa di pagi hari? Karena di pagi hari itu akhirnya kita bisa tahu tuh. Oke, udah nulis nih banyak nih segambreng. Lo bisa lihat, oh kira-kira hari gue tuh bakalan kayak gini. Dan mengingat nih, roles-nya gue kan ada banyak. Mungkin buat kalian juga ada role sebagai pelajar, sebagai anak. Itu tuh roles loh. Dalam kehidupan atau sebagai employee atau sebagai AP gitu kan. What defines you deh gitu. Nah itu gue lihat tuh. Dari segambreng roles-nya gue, apakah gue udah fair untuk ngebagi diri gue ini dan waktunya gue ini untuk ke semua hal. Apakah ada hal yang harus jadi atensi gue hari itu lebih utama. Nah, yang kayak gitu-gitu kan gue udah bisa tahu tuh pagi-pagi tuh. Oh iya, gue harus gini. Ceret gitu. Jadi, walaupun gak seperfect itu juga, gue gak ngejanjiin hal perfect ya. Tapi semuanya kepegang, terjamah gitu. Ter-attention, ter-take care gitu. Itu yang paling penting kan gitu. Lu bilang, kehidupan itu 24 jam guys. Kenapa to-do list ini penting? Itu bukan untuk hari ini aja loh. Tapi juga, I do this many days. Itu gue look back dan melihat kayak, oh gila. Oh wow. Karena manusia satu ini itu sering banget lupa untuk mengapresiasi diri. Dan selalu mempertanyakan have I done enough-nya. Mungkin gue juga ada pernah curhat di YouTube kali ya. Gue nggak tahu kalian nonton apa enggak. Kayak gue merasa kayak gue kurang aja gitu. Kayak gue nggak melakukan apa-apa. Tapi somehow banyak kok yang apresiasi gue. Cuman gue nggak bisa ngapresiasi diri sendiri. Nah itu problemnya gue. Kurangnya pengapresiasian diri gitu. Dan itu masalah loh. Itu masalah sama mental health loh. Jadi kayak gue merasa aman, ada bukti konkret gitu kayak gue udah melakukan ini gue di hari ini tuh udah melakukan segambreng hal. Apalagi mungkin ada teman-teman yang sama kayak aku juga kurang mengapresiasi diri. Coba reflect dulu, lakukanlah, oke? Look back apa aja sih yang pernah lo lakukan di kehidupan ini? I'm sure there's a lot kok, just lu nggak bisa lihat diri lu sendiri aja, itu aja sih masalahnya, dan itu harus diadres. Problem is to be solved, not delayed. Gue nulis buat diri gue sendiri. Gue bisa learn, gue bisa look back. Aku juga punya yang namanya yearly goal. Jadi gue nulis nih, gue nulis 2022 goalsnya gue. Karena nih, ini mumpung masih Januari ya, dan juga gue biasanya nulis, tapi gue biasanya nulis segambreng-gambrengnya, nggak pernah diklasifikasiin. Nah, tahun ini gue melakukan cara yang di-share waktu itu sama Sanli Liu. Dia nge-share di Instagramnya dia, cara dia nulis yearly goal-nya dia itu caranya kayak gimana, diklasifikasiin kayak apa aja. Nah, yang pertama itu ada career goals, ada personal development, ada marriage or family, ada finance, ada health and fitness, ada physical environment, ada fun and recreation, ada family and friends, ada spirituality, ada juga giving or contribution goals gitu. Nah, jadi per klasifikasi itu kayak misalnya career, itu gue bisa nulis, I don't know, berapapun yang lu mau. Lu kalau misalnya emang tahun ini lu lagi gencer-gencernya di karirnya lo, ya tulis banyak-banyak. Lu mau nulis sebuku juga silakan. Tapi kalau sedikit pun juga nggak apa-apa. Don't beat yourself up. Goal gue ini, nanti berarti effort gue tuh harus segini, kan kelihatan tuh.
Yang mana yang jadi prioritasnya lo. Kayak lu lihat aja berapa yang paling banyak. Kalau gue di sini ternyata yang paling banyak adalah personal development. Itu kayak lebih workout, lebih eat healthy. Karena kan itu jadi main concernnya gue ya. Sejak yang kena COVID lalu emang itu bener-bener life changing sih. Oke, so that yearly goal. Kenapa bagus juga adalah kayak lu udah tahu nih misalnya. Gue kasih contoh deh. Lu adalah seorang penulis misalnya. Lu pengen nge-publish sebuah buku. Tapi lu masih kayak anak SMA. Tapi lu pengen punya buku atas nama lu. Tulisannya lu dijual di pasaran, di Gramedia, mana gitu, toko Gunung Agung gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Lu adalah seorang anak SMA. Lu mikir itu pasti impossible tuh. Nggak mungkin gue bisa secepat itu bikin atau nge-publish buku. Suatu hari ya mungkin 10 tahun lagi dah. Tapi bisa kok sebenarnya. Kalau misalnya lu udah nulis nih, terus kayak dan lu kayak ya udahlah hajar aja. Tahun depan kali gue bakalan publish buku, gue jualan tuh, ada buku gue di Gramedia. Lu bisa nge-breakdown goalnya lu jadi goal-goal kecil. Lu misalnya pengen nulis buku yang isinya 250 halaman. Berarti setiap hari lu nyicil tuh. Lu nyicil misalnya berapa ya? Nulis sehalaman sehari dah. Berarti tuh butuh 250 hari kan. Terus misalnya lu mau nulis bulan Januari nih. 250 hari, berarti nextnya mungkin bulan November tuh udah jadi tuh 250 lembar. Berarti bulan November lo harus kirim tuh ke publisher gitu kan, kemana aja yang mau nge-publish buku lo. Ngak-ngekok lo bikin proposal apa kayak gimana gitu kan. Tapi bulan November. Nah berarti di bulan Desember lo berarti harus sudah punya orang yang ngedesain cover buku lo gitu. Itu goal kecil-kecilnya lo. Dari yang goal kecilnya lo awalnya kayak cuma nulis 1 halaman sehari, lo bayangin. You can, of course, 1 page a day. Why not? Gitu. Ya mungkin gak sesimpel itu, gue juga nggak tahu kronologisnya kayak apa ini penulis gitu kan. Mungkin harus bikin rangka ceritanya dulu atau kayak apa gitu kan, gue kagak tahu. Cuman kalau misalnya dipikir kayak gitu, jadi goal kecil kan jadinya dengan lo masih SMA lo bisa jualan buku gitu. Bener gak? Itu thought prosesnya. Nah, finally, akhirnya kita pindah ke bagian manifesting. Aku saranin banget buku baru. Ya, sebagai cara kamu ngeapresiasi mimpinya kamu dan keinginannya kamu sih. Menurut gue manifesting itu kayak lu berdoa sih. Bedanya lu tulis. Kalau berdoa kan lu begini. Ini lu tulis. Doa-doanya lu tulis. Bedanya cuma di situ kalau kata gue sih. Nah, jadi manifesting itu adalah cara lu untuk... Nih, lu udah punya goal nih. Lu tulis dengan cara tertentu. Yang mana cara manifesting ini itu bikin lo lebih cepat untuk menggapai goalnya lo tersebut atau keinginannya lo tersebut. Bener ada banyak ya cara-cara yang di luar sana ya. Cuman yang paling penting, ini gue kasih tahu yang paling penting aja. Ada 2 section di dalam satu sesi manifest. Pertama adalah manifesting section. Manifesting section ini, lo tulis keinginannya lo di posisi seperti lo sudah mendapatkan goal tersebut atau keinginan tersebut. Lu pengen punya Lambo suatu hari. Nah, lu nulisnya itu di POV, bukan di POV, iya gitu ya. Lu di POV di mana lu udah punya. Kayak misalnya, oke, gua hari ini beli Lamborghini. Nah, keinget banget sih rasanya tadi gua datang pakai gokar, terus gue datang ke dealer Lamborghini, gue diliatin sama mas-masnya karena gue turun dari gokar dan gue purchase sebuah Lamborghini warna emas. Gue gesek kredit card gue yang isinya ada 100 miliar. Ya berkurang sama Lambo harganya berapa sih? Ya kita sebut 20M misalnya. Nggak mungkin Lambo segitu nggak sih? Gue nggak tahu harga Lambo berapa. 20M. Gak apa-apa, masih ada 80M lagi kok. Besok ada close deal 50M lagi. Ketutup lah ya. Nulisnya kayak begitu gitu. Terus gue lanjutin lagi. Udah gue gesek, masnya ngasih gue kuncinya di dalam sebuah box tulisannya Lamborghini. Gue juga dikasih bunga, karangan bunga dari masnya gitu kan. Bunganya mana bunga yang gue suka lagi, bunga lili misalnya. Apa kayak gitu kan. Terus gue pencet tombolnya, tanut gitu kan. Gitu gak sih bunyi Lambo? Gue gak tahu, demi Allah gue gak tahu. Tanut, pintunya ngebuka ke atas bro. Lihat keindahannya. Dari sunrise yang hit kacanya, terus terpantul cahayanya jadi rainbow tuh di langit-langit showroom, gitu kan. Terus gue masuk, bawa karet, gitu kan. Bawa mobil baru, gitu. Terus kayak gitu, jadi kayak lu kalau bisa sedetail itu. Ini gue kasih contoh ya, walaupun terdengar gue kayak bercandaan nih, tapi jangan salah. Literally jangan salah. Lu follow imajinasinya lo,
Karena pada saat lu nulis itu dan gue ngebayanginnya juga kayak tadi agak merinding sih, kayak gue kayak ngebayangin juga punya apa Lambo gitu kan. Masih belum kepikiran gue pengen punya Lambo, gue nggak tahu apa gue pengen Lambo apa enggak, cuman gara-gara kesebut aja barusan agak merinding gue gitu contohnya, walaupun agak panjang nih ya contohnya supaya kalian ngerti aja. Oh, harus nulisnya teh kayak gini, dari POV gue udah mendapatkan apa yang gue mau, menganggap gitu, harus menganggap guys bahwa kayak bisa kok, possible gitu. Nah ini mah gue juga nggak tahu ya, gue lagi abis hasil dari nonton karena pada saat lu sesi kayak gitu lu kan merinding tuh, kayak lu hati lu bergetar tuh, ada wavelength tertentu yang align lu sama universe supaya universe ini ngebantu lu mendapatkan apa yang lu mau. Intinya kayak gitu, itu adalah sisi manifesting. Sedetail-detailnya makin detail makin seru, makin spicy gitu loh, makin rame. Dan setelah gue lihat-lihat hal yang sudah tercapai sama gue pun ini di sini adalah hal-hal yang gue tulis sedetail itu feelingnya, dan gue kayak agak-agak ketawa juga kayak oh iya, oh my god, like ternyata detail itu penting. Ya gimana lu bisa ngeimajinasinya lah gitu. Makin gila imajinasi lu makin bagus. Jadi ada alam bawah sadar yang main gitu ya. Dan kalau misalnya lu udah nulis sedetail itu, kayak ini kekunci nih di alam bawah sadar lo. Jadi badan lo pun otomatis bergerak ke tujuan lo itu. Nah, karena lu udah tahu keinginannya lo, badan lo tuh kayak tergerak. Ayolah Lambo gitu loh. Kayak ayolah kerjain ini supaya Lambo. Oh, gue bisa dapat tambahan dari ngerjain ini supaya Lambo gitu loh. Tuh jadi kayak kekunci di sini gitu, kayak oh ya gue mau ini gitu. Itu manifesting teh. Itu ya sebenarnya kayak penjelasan masuk akalnya, bukan yang penjelasan magis ya. Karena gue hal-hal yang magis itu di luar kendalinya gue ya, mana gue tahu gitu ya. Universe gue nggak bisa ngomong, universe bentuknya kayak apa gitu kan. Multiverse yang ada gitu kan, yang multiverse juga gue nggak tahu bentuknya kayak apa gitu kan. Ya itu di luar jangkauannya gue, cuman hal yang logis ya alam bawah sadar, lu udah tahu apa yang lu mau, lu kesana. Makanya nulis diary penting tuh. Ketahuan kan di sini, lu butuh ini tuh encer, lu tuh tenang gitu, punya waktu aman, lu siap nge-align keinginan lu sama universe gitu. Lu keluarin unek-unek di buku ini, lu organize hari lu supaya tenang di buku ini, dan akhirnya lu bermimpi lu berdoa dan bermimpi di buku yang ini, kan? Ngaruh semuanya. Gue banyak bacotnya, tapi gue harus ngejelasin secara jelas dan rinci. Makasih loh kalau masih nonton sampai sini. Hal yang gue bikin berbeda juga di sesi manifestingnya gue pasti mengawali dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Karena gue menganggap ini sebagai doanya gue gitu. Ya udah gue bismillahin aja dulu gitu kan. Terus gue tulis tuh, lanjut sesi manifesting. Terus di setiap page itu juga aku tanda tangan gitu. Setiap selesai manifesting itu gue tanda tangan. Gue nggak tahu kenapa, gue lupa kenapa, ada alasannya tuh. Gue ada orang bikin konten gitu bilang kayak lu tanda tangan deh di setiap page manifesting lu, katanya gitu. Setiap lu selesai manifesting lu tanda tangan apa gitu, gara-gara apa gue lupa. Demi Allah gue lupa, mohon maaf banget, tapi ya udah gue tanda tangan. Itu hal yang gue lakukan, udah jadi kebiasaan. Next section, kan gue bilang ada 2 section ya. Yang tadi adalah manifesting. Yang kedua yang gue lakukan itu adalah namanya gratitude section. Jadi gini, sesi manifest itu lu harus bener-bener yakin bahwa hal yang lu manifest itu akan datang ke lu. Gimana caranya supaya hal tersebut terjadi begitu? Berarti lu harus fulfill sama apa yang lu udah punya. Lu harus udah nyaman sama apapun yang lu punya gitu loh. Kayak gue udah nyaman kok, gue merasa bersyukur gue punya misalnya rumah ini, misalnya gue merasa bersyukur gue udah punya suami, bersyukur gue bisa makan sama orang tua, bersyukur gue bisa main sama adik, jajanin adik walaupun sesimpelnya kayak es krim. Hal sesimpel itu loh, hal-hal sekecil itu lu harus syukurin gitu loh, supaya lu bisa nyaman apa yang lu udah punya. Lu nggak apa-apa sama hal yang lu udah punya, lu udah confident nih, dan hal yang lu manifest itu ya ekstra buat lo, dan lu udah confident juga tuh, akhirnya confident bahwa lu berhasil mendapatkan hal itu. Mengawali section gratitude itu dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu tuh kata pertama, alhamdulillahirabbil alamin, I am grateful for blah 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 blah. Nah, feelingnya tuh beda loh. Kayak misalnya you feel gratitude in your day-to-day life, in the smallest thing of life that life have offer, yang kayak gitu-gitu ya. Life offer you enough, but it depends on did you see it or not sih, lebih kayak gitu. Nulis section gratitude itu pun banyak hal loh yang gue discover bahwa oh my god, gue tuh harus bersyukur coy sama
apapun yang gue punya, gue dari hari ini gitu loh. Ya gue bersyukur aja gue masih bisa hidup. Gue apalagi dengan kondisi gue bisa olahraga. Gue bersyukur gue bisa olahraga. Bener-bener bersyukur. Karena pada saat COVID ngos-ngosan gitu ya. Capek mulu, nggak bisa gue bergerak. Gue bersyukur gue bisa kuat untuk olahraga gitu loh. Hal-hal mikro yang kelewatan sama gue. Yang gue menemukannya di pas nulis section gratitude tersebut. Gue kasih perbandingan aja. Gue nulis gratitude segini, manifest sehalaman. Ada yang gratitude-nya sehalaman, manifestnya dikit. Jadi kayak it depends on your day and how you wanna do it sih. Ya, karena apapun yang lo lakukan tuh harus lo dalam kondisi nyaman. Itu sih dari section manifest. Sesimpel itu sebenarnya. Apapun yang gue lakukan itu super simple. Tapi semuanya itu berkesinambungan. Ini ngebantu ini ngebantu ini ngebantu ini ngebantu ini ngebantu ini. Ya gitu. Ya. Dan ini juga ngebantu ini semua, gitu, ngonten. Gue harus bilang apa yang gue lakukan hal simpel, karena banyak kok orang-orang di luar sana yang melakukan lebih ekstra daripada gue. Gue cuman kasih tahu lo apapun yang gue lakukan sesimpel itu, karena gue orangnya nggak mau ribet. Gue nggak mau ribet, gue mau bisa possible melakukan ini semua di dalam waktunya gue. Kalaupun nih ada hal yang mungkin gak gue sebutin di video ini dan masih kayak, ini gimana caranya dah? Tulis aja di komen box di bawah ya, gue akan jawab pasti. Apapun yang jadi concernnya kalian, apapun yang kayak kalian bingung, mulai aja gitu. Literally mulai aja. Itu yang aku lakukan, itu adalah hal tersimple kayaknya, dan juga hal terbasic yang bisa lu lakukan untuk lu memulai. Gue baru kalau sesi manifesting ya, kalau misalnya journaling dan to-do list on and off, cuman gue baru dari tahun lalu gue bener-bener religiously untuk mengisi ini semua itu, karena that's what keeps me together. Ini kagak gila tiba-tiba. Thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel, and don't forget to also follow me on another social media under @minya33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.